menjadi bapak. Jadilah kita sebagaimana Nabi Ibrahim menjadi seorang ayah. Maka dalam Dzulhijjah ini ada 2 momen, 3 tokoh yang sekaligus untuk kita cintai, kita kagumi. Ibrahim alaihissalam sebagai ayah, Ismail alaihissalam sebagai generasi muda yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim sang ayah, lalu kemudian Siti Hajar sang ibu. Khalifah. Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Daud Channel yang bisa menyaksikan konten ini dimanapun saja berada. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan waktu luang, sehingga kita bisa menunaikan dari sekian banyak kewajiban hamba Allah, yakni menunaikan sholat fardu subuh berjamaah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hitungan ke-17 di bulan Dzulhijjah. 1 pekan sudah kita meninggalkan lebaran Idul Adha, Idul Kurban. Di hari-hari tasyrik kita sudah melantunkan gema takbir, tahlil, tahmid sebagai bentuk rasa syukur dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu besar kepada kita sekalian. Nah, dalam kesempatan singkat ini, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya masih dalam suasana 1 pekan kita berada di bulan Dzulhijjah ya, yang hari ini kita baru memasuki kehitungan ke-17. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulhijjah ini kenangan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kembali mendobrak alam bawah sadar kita. Sudahkah kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ibrahim alaihissalam dengan momennya Idul Adha, Idul Kurban, ini mengajarkan kepada kita tentang ketergantungan kita hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Lalu di bulan Dzulhijjah ini juga kenangan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam kembali mengingatkan kita kepada sudah sejauh mana pengorbanan kita
baik jiwa, raga kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah ini pula merupakan kenangan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengisi kekosongan motivasi dan semangat untuk kita tidak pernah surut di dalam membela dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Dzulhijjah ini merupakan kumandang salawat Ibrahimiyah yang setiap minimal 17 kali di dalam kita melaksanakan ibadah sholat terulang yang senantiasa kita lantunkan di dalam sholat-sholat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kamas halaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang sering kita baca di dalam sholat kita. Hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puncaknya lah kita rasakan betapa salawat Ibrahimiyah ini benar-benar terasa di dalam kehidupan keseharian kita. Maka dalam bentuk wujud abdi kita kepada Allah melalui sholat kita, itu kita ucapkan. Maka puncaknya di bulan Dzulhijjah ini dapat kita rasakan. Khususnya ketika kita memasuki 10 Dzulhijjah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu persatu doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski setiap doanya tidak langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah terus menerus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun doa yang dimintakan oleh Ibrahim alaihissalam itu tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi minta kepada Allah lalu kemudian tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia terus menerus berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kepada kita sebagai manusia tugasnya berdoa. Tentu diiringi dengan usaha kita, ikhtiar kita, berdoa mengangkat kedua tangan. Jadi ketika kita berdoa itu jangan selalu berharap spontan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memaksakan segala apa yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah langsung diijabah. Memang Allah katakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Maka doa-doa itu akan dikabulkan. Setiap doa itu Allah janji dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang berproses. Ada yang langsung dikabulkan oleh Allah pada saat itu juga, tapi ada juga yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kata Allah akan dikabulkan olehnya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, Quran surat kedua ayat 126, Al-Baqarah 126, Rabbi ja'al haza baladam amina warzuq ahlu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Rabb, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Doa ini telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
jamaah yang hari ini sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah, bukan hanya sekedar wisata rohani semata, tapi banyak yang dapat kita tafakuri ketika kita berada di dua tanah suci, baik itu Madinah Al-Munawwarah maupun Makkah Al-Mukarramah. Jadi disitulah betapa kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika ketaatan itu dilakukan maka disitulah Allah memberikan keberkahan, dan disitu akan terasa betapa luar biasanya bagi bapak, ibu, saudara-saudaraku sekalian yang pernah sudah menunaikan ibadah haji ataupun umroh, ini bisa merasakan betapa keberkahan di dua kota ini. Nah, doa-doa Nabi Ibrahim terkait dengan permohonannya kepada Allah untuk minta dijadikan Mekah negeri yang aman dan diberikan rizki sudah dikabulkan olehnya. Makanya sampai dengan detik ini Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah itu tidak pernah sepi, sekalipun hari ini kita dalam kondisi Covid. Tetap saja ada yang melaksanakan, tidak pernah berhenti. Lalu doa beliau dalam surat Al-Baqarah 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minan ya'lu alaihi atika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antas samiul alim. Ya Rabb, kami utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini pun telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka diajarkanlah kepada kita melalui momen Dzulhijjah ini, Ibrahim alaihissalam mengajarkan doa kepada kita, sebagaimana doa yang selalu dibaca oleh beliau dalam surat As-Saffat ayat 100, agar beliau dikaruniai anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun boleh jadi ada saudara kita yang hari ini belum dikaruniai seorang anak, tapi tetap saja mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai usia yang lanjut, usia yang tua, yang kalau logika manusia tidak mungkin akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, diijabah doa ini lalu diberikanlah Nabi Ibrahim keturunan. Dan Nabi Ibrahim minta kepada Allah, dengan doanya dianugerahkan anak-anak yang soleh. Ini yang harus kita lazimkan untuk kita amalkan. Rabbi habli minas solihin. Doa anak kepada orang tua kepada anak ini tidak ada batas, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah untuk kita dianugerahkan anak-anak yang soleh. Lalu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim juga mengajarkan doa kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 40, agar keturunan kita mencintai ibadah salat, agar keturunan kita mencintai salat.
Rabbi ij'alni muqis salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, kata Ibrahim, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan sholat, dan begitupun anak cucuku. Ya Rabb, kabulkanlah doaku. Jadi minta kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang bisa menegakkan, mendirikan yang namanya ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini merupakan prioritas utama kita di dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah. Maka sholatlah yang pertama kali nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, begitu baik ibadah sholat kita, insya Allah makan baik juga ibadah-ibadah yang lain. Maka barometer ibadah kita kepada Allah melalui ibadah sholat ini. Nah, kita hari ini diajarkan bagaimana kita menjaga, merawat yang namanya ibadah sholat. Syukur-syukur apa yang sudah kita lakukan hari ini, bagi kita laki-laki sholatnya berjamaah di masjid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ibrahim pun mengajarkan kepada kita doa yang lain dalam surat Ibrahim ayat 41, khususnya kedua orang tua, begitupun seluruh kaum mukminin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yaumul hisab. Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan juga seluruh orang-orang beriman hingga hari perhitungan kelak. Maka kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta untuk kita diampuni segala dosa kita, diampuni segala salah kita. Terlalu banyak dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam setiap saat kita bermohon, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita minta diampuni orang tua kita dan juga seluruh kaum mukminin, agar nanti kelak dalam perhitungan kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam mengajarkan melalui Nabi Ibrahim tidak pernah kita berhenti, tidak pernah kita lelah untuk selalu munajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misalnya kita melaksanakan ibadah sholat, khususnya ibadah yang wajib, yang fardu, ya sekurang-kurangnya diajarkan kita untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil. Ya sekurang-kurangnya diajarkan oleh Rasulullah itu 33 kali. Subhanallahnya, alhamdulillahnya, Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya. Kalaupun misalnya dalam sekali waktu kita ada sesuatu yang urgen, mengejar waktu, karena sekali waktu kita ada pasti dihadapkan waktu-waktu seperti itu. Begitu kita keluar lalu kita tidak sempat berzikir di tempat, maka dalam menuju perjalanan kita tetap saja untuk mengucapkan zikir itu. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim juga mengajarkan doa di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, setiap kali selesai melakukan amal kebaikan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima keringat dan keikhlasan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini yang sering juga kita ucapkan, diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Maka doa-doa dalam Al-Quran yang lebih banyak dicatat oleh Al-Quran itu bersumber dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Rabb, terimalah amal kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha
mengetahui. Maka permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak berpuas diri dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka melalui momen Dzulhijjah ini diingatkan kepada para pemuda, generasi penerus, jadilah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di saat muda, yang memegang teguh kebenaran meski sendirian. Dia cari Tuhan. Dia tidak pernah berhenti mencari kebenaran, hakikat Tuhan dengan penuh kecerdasannya di masa mudanya, meski ia tidak ada seorang pun yang memandu. Nah, tentu hari ini harapan kita para generasi anak-anak muda kita ya, belajar dari sosok Ibrahim alaihissalam pada masa mudanya. Sekalipun dia tidak dipandu, dengan kesendiriannya dia mencari kebenaran. Dia mencari apa sesungguhnya, siapa sesungguhnya Tuhan. Maka ini yang dilakukan sosok pemuda penuh harapan dengan kecerdasan dan kekuatannya, mengisi masa mudanya penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Memang masa muda sering kita dengar, masa muda itu masa kita puas-puasin untuk melakukan segala hal apa yang kita mau. Nah, hari ini tidak lagi kita pakai istilah itu. Berusahalah kita sebagai orang tua hari ini mengingatkan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, untuk bagaimana para pemuda, anak-anak kita ini cinta kepada Allah, cinta kepada kebaikan, cinta kepada amal ibadah. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah, pemudalah yang masuk di dalam kategori yang mendapatkan perlindungan Allah di akhirat kelak, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda. Kenapa? Bukan orang tua. Karena orang tua ini adalah idealnya sudah. Artinya kalau sudah masa tua, memang idealnya itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tua lalu kemudian belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan supaya mereka bersegera. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Majelis yang dirahmati Allah. Jadi kita sebagai seorang pemuda, khususnya generasi penerus hari ini, jadilah sosok Nabi Ibrahim pada saat muda. Dia berani, dia cerdas, dia mencari Tuhan, mencari kebenaran walaupun tanpa panduan. Dan hari ini tentu beda. Banyak panduan, banyak petunjuk, kita manfaatkan teknologi tentu dengan mencari kebenaran itu. Asal jangan sekedar copy paste terus belajar lalu kemudian tidak lagi mencari tahu hakikat kebenarannya. Ini juga perlu harus dihati-hatikan. Jangan sampai kita terjebak kepada kemampuan sendiri tanpa panduan, lalu kemudian menyangka, menganggap apa yang sudah kita pelajari satu-satunya kebenaran. Tentu tidak demikian yang diharapkan. Hadirin majelis yang dirahmati Allah, kita yang hari ini menjadi orang tua, menjadi bapak, jadilah kita sebagaimana Nabi Ibrahim menjadi seorang ayah. Maka dalam Dzulhijjah ini ada dua momen, tiga tokoh yang sekaligus untuk kita cintai, kita kagumi. Ibrahim alaihissalam sebagai ayah, Ismail alaihissalam sebagai generasi muda yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim sang ayah,
lalu kemudian Siti Hajar sang ibu. Nah, jadilah kita sebagai seorang ayah yang menyempatkan waktu berdialog. Hari ini bapak-bapak tentu dengan segala kesibukannya, maka yang menjadi brandnya atau menjadi kebiasaan kita yang membimbing, yang mendekati, yang mendidik adalah ibu atau istri kita di rumah. Maka sesibuk apapun, melalui momen ini jadilah kita ayah, sebagaimana Nabi Ibrahim senang menyempatkan waktu berdialog dengan seluruh anak-anak, walaupun dengan segala kesibukannya. Jadi sekalipun kesibukannya itu melampaui kebanyakan manusia yang lain, tapi Nabi Ibrahim sempat untuk berdialog, berdiskusi dengan anak-anaknya, memberikan narasi kehidupan, bagaimana melanjutkan perjuangan, mewasiatkan tentunya agar anak-anaknya tidak mati dalam keadaan yang bukan Islam. Nah, inilah yang harus kita tanamkan ya, sebagai seorang kepala rumah tangga. Tentu tanggung jawab kita tidak hanya kita kepada istri dan keluarga, tapi bagaimana kita tampil sebagai seorang ayah yang memberikan narasi kehidupan agar anak-anak kita terkontrol, agar anak-anak kita menjadi soleh dan soleha. Maka sesibuk apapun, sempatkan waktu kita untuk berdialog, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu, memberikan ajaran, bimbingan, dan sekaligus perlindungan kepada anak-anak kita, agar kita bisa mengontrol kehidupannya, walaupun kita sudah dengan maksimal memberikan pelajaran, pengajaran, nasihat. Boleh jadi ada anak yang tidak mendengar, ada anak yang tidak peduli, tapi kewajiban kita sebagai seorang tua, sebagai seorang ayah, ini sudah kita laksanakan. Sehingga ketika kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diwajibkan untuk membimbing, menasehati anak-anak kita sudah terlepas dari tanggung jawab sebagai seorang ayah dan kepala keluarga. Mungkin itu Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang diceritakan melalui momen Dzulhijjah Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Kita jadikan sosok Ibrahim dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum lagi kita bicara tentang ketaatannya, kesabarannya, keikhlasannya yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim mengajarkan semuanya itu kepada kita. Pernah tidak kebayang dalam kehidupan kita, Nabi Ibrahim melalui mimpi saja dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Tapi dengan segala ketaatannya, dengan segala ketundukannya, dengan segala kekuatan hatinya, anak yang sudah dinanti-nanti, lalu kemudian dibesarkan, disayangi, dan sudah menjadi teman untuk berjuang, lalu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Posisi kita sekali waktu coba renungkan kalau itu terjadi dengan diri kita. Hari ini yang diminta bukan anak kita yang disembelih, sedikit saja apa yang kita punya melalui ibadah kurban. Nah, mudah-mudahan yang hari ini ketika kita 10 Dzulhijjah kemarin belum sempat untuk kita berkurban, niatkan dalam hati, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah memberikan umur yang panjang, lalu memberikan kemampuan kepada kita untuk kita menunaikan yang namanya ibadah kurban. Demikian majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat saya sampaikan melalui taujih pada Jumat subuh hari ini. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.